wabarakatuh. Apa kabarnya? Udah sarapan belum? Kok udah tapi lemes banget. Udah sarapan belum? Oke ya, Ibu absen ya nak ya. Yang Ibu panggil angkat tangannya terus bilang hadir. Radit, Ivana, Fania, Raisa. Oke, hadir semua ya nak ya. Oke, nah sebelum mulai kelas, Ibu mau ingatin dulu, kita punya perjanjian kelas. Apa perjanjian kelas kita? Tidak boleh bawa HP. Selama jam pelajaran tidak ada yang membuli temannya. Kalau ada yang membuli, apa hukumannya? Nah, anak-anak Ibu ada yang masih ingat nggak ya kemarin kita itu belajar apa? Iya, ada belajar perbandingan, betul. Coba Ibu tanya, jumlah siswa laki-laki di kelas ini ada berapa? 6. Siswa perempuannya ada 10. Nah, kalau Ibu tanya jumlah siswa seluruhnya ada berapa? Kalau perbandingan laki-laki banding perempuan berapa? Ayo. Siswa perempuan ada berapa? Nah, kalau Ibu tanya perbandingan siswa laki-laki berbanding siswa perempuan ada berapa tuh? Oke, 3/5. Ada jawaban lain? Ini semua ya, 3/5. Coba yang bisa jawab pertanyaan Ibu angkat tangan ya. Kenapa 3/5 bukan 6/10? Oke, Kansa. Oke, benar. Kalau perbandingan, kan ini kalau kita sandingkan, laki-lakinya 6 nggak nak? Perempuannya 10. Tapi kalau yang namanya perbandingan, itu adalah bentuk paling sederhananya atau paling kecilnya. Betul katakan saya. Oke. Nah, berarti kalau Ibu tanya perbandingan siswa laki-laki dibanding dengan siswa di satu kelas, ada berapa? Ayo, siswa laki-laki ada 6, satu kelas ada? Berarti perbandingannya? 6/16. Bisa nggak disederhanain? Bener ya, 3/8. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita udah belajar terkait perbandingan ya nak ya. Nah, pada hari ini spesifiknya kita akan belajar terkait perbandingan senilai. Tujuannya apa? Harapan Ibu setelah melakukan diskusi bersama dengan teman kelompoknya, nanti anak-anak Ibu bisa menentukan konsep perbandingan senilai dan dapat menganalisis terkait perbandingan senilai. Terus apa sih manfaatnya? Kalian pernah lihat nggak ada mesin yang dia itu bisa mencetak, bisa mesin sosis dalam waktu sekian. Nah, itu dari mana dapatnya? Itu kaitannya sama perbandingan nak. Jadi perbandingan antara volumenya sama waktunya. Seperti itu ya. Nah, itu adalah bentuk contoh nyata di dunia nyatanya seperti itu. Nah, untuk hari ini pembelajarannya akan dilakukan secara berkelompok. Jadi anak-anak Ibu akan duduk secara berkelompok. Kelompoknya sudah tahu? Sudah ya, akan duduk secara berkelompok. Tapi nanti setelah Ibu instruksikan, belum sekarang. Nah, kita akan melakukan eksperimen. Kemarin Ibu ada suruh bawa mobil, setiap kelompok ada di bawah. Boleh diangkat? Oke, pasti ada 4. Ibu ada suruh bawa bantalan putih, ada di bawah? Oke, coba diangkat. Bener nggak 4 kelompoknya bawa? Oke, bener ya. Nah, nanti belajarnya akan berbantuan yang udah kalian bawa. Untuk penilaiannya itu bukan kelompok yang paling cepat atau kelompok yang paling tepat jawabannya, tapi adalah kelompok yang paling kompak dan bisa bekerja sama di dalam kelompoknya. Seperti itu ya. Bisa dimengerti? Oke. Nah, di sini Ibu ada video nih. Coba kita amati sama-sama dulu ya, Nak.
Setiap pagi kita pergi ke sekolah. Ada yang menggunakan mobil, motor, sepeda, dan ada juga yang berjalan kaki. Saat menggunakan mobil atau motor, kita akan dengan mudah mengetahui kecepatan mobil atau motor hanya dengan cara melihat speedometernya. Tapi bagaimana mengetahui kecepatan saat kita berjalan, sedangkan di tubuh kita tidak punya speedometer? Oke, nah tadi kan kita udah mengamati video ya nak ya. Nah kalau dari video tadi, kalau tadi kan ada ditanya tuh, manusia kan nggak punya speedometer. Terus gimana kita tahu kecepatannya? Kalau misalnya nih rumah Rafa dari sekolah ke rumah tuh jaraknya berapa? Rumahnya di mana? Di? Oh ya, Semarang 1. Waktu dari rumah ke sekolah itu berapa menit? Oh dekat, 5 menit lah. 5 menit lah ya. Nah, sedangkan rumah Riza ke sekolah berapa menit nak? Oh 15 menit. Di mana? Di daerah mana? Simparindo. Nah pertanyaan ibu, kalau dari video tadi nih, kalau si Riza jalan kaki sama si Rafa jalan kaki, lebih jauh jalan kakinya siapa? Kenapa lebih jauh Riza? Karena jaraknya lebih jauh ya. Oke, berarti kaitannya apa tuh? Semakin jauh jaraknya, semakin banyak langkah kakinya. Nah, sekarang di sini Ibu akan ngajak kalian untuk membuktikan apa yang Ibu bilang tadi. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian lembar kerja secara berkelompok ya nak ya. Nah, untuk sekarang boleh duduk secara berkelompok dulu. Iya, nanti mejanya disatukan jadi 4. Oke, yuk silakan duduk berkelompok dulu nak. Ayo, boleh Ibu bantu di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ayo. Kelompok 1 udah ready? Kelompok 2? Belum ya, masih dalam proses. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Oke. Nah, ini Ibu ada LKPD, silakan. Oke, sudah. Coba semua kelompok fokus kepada LKPD-nya. LKPD-nya taruh di tengah, dibaca sama-sama. Yuk, halaman pertama dibaca dulu terkait petunjuk pengerjaannya bagaimana. Ayo, ada nama sama kelas dan anggota kelompok boleh diisi dulu. 1 orang aja yang isi di setiap kelompok. Oke, sudah? Belum? Udah, kelompok 3. Sudah? Sudah nak? Oke, udah ya, setiap kelompok udah tulis nama dan kelompoknya. Nah, coba diamati pada lembar ketiga. Ayo, buka dulu lembar ketiga.
jadinya di tengah. Nah, sama-sama kita lihat dari halaman pertama. Nah, di sini kan kalian disuruh melakukan aktivitas 1 ya. Tuh kata dia apa tuh? Coba dibaca sama-sama yuk. Sebelum kita mencari tahu apa itu perbandingan sumber, akan lebih baik jika kita memahami terlebih dahulu mengenai rasio atau perbandingan. Ingat kembali apa itu rasio atau perbandingan. Oke. Kan seperti kami kemarin membaca buku halaman 87. Oke. Nah, apa itu rasio? Coba dari kelompok kalian. Masih ingat nggak apa itu rasio dan perbandingan? Ini kan ada aktivitas 2 ya nak ya. Nah, silahkan diikuti aktivitasnya. Iya, kalau belum selesai aktivitas 2 tidak boleh masuk ke aktivitas 3. Bisa dimengerti? Oke, sip. Ayo kelompok ini. Bisa kelihatan tulisannya? Ayo, coba yuk. Bisa. Oke, coba dulu kita baca dari aktivitas 1. Kita baca sama-sama. Tidak boleh mengajak nama orang tua. Itu termasuk bullying nggak ngajak nama orang tua? Tunggu, kita baca dulu nak dari aktivitas 1. Ini maksudnya ya, kita baca dulu ya. Untuk mensederhanakan Malika? Tapi tadi dari contoh kita tadi itu ada nanya siswa laki-laki sama siswa perempuan, itu apa tuh fungsinya tuh? Ada siswa laki-laki sama perempuan tuh tadi kita apain? Kita bandingkan. Berarti di situ ada apa? Ada 2 perbandingan atau 2 hal atau 2 angka, boleh. Betul semuanya. Artinya kita di situ membandingkan 2 hal yang berbeda dan kita sederhanakan. Oke, berarti sudah terjawab ya pada aktivitas 1 ya. Nah, udah dijawab nih sama si Askani. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan. Emang siswa laki-laki ada berapa? 6. Perempuan ada 10. Berarti 6 per 10 atau 6 banding 10. Itu udah perbandingan belum? Iya, pintar. Berarti satu hal pun dan tidak boleh langsung ke aktivitas 3. Aktivitas 3 boleh dilakukan saat aktivitas 2 sudah selesai. Bisa? Oke. Oke, coba nak. Aktivitas 1 sudah. Coba kita buka dulu dari aktivitas 1 yuk. Kita lihat bersama dari aktivitas 1. Iya, benar. Sudah dijawab? Oke, coba Ibu konfirmasi ulang ya. Apa itu rasio kalau gitu? Ini kan udah jawab nih, perbandingan laki-laki dan perempuan itu 3:5. Kenapa 3:5? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana 3:5? dibagi 2. Oh, disederhanakan. Kalau gitu berarti perbandingannya berapa? Maksud Ibu definisi perbandingan itu apa? Soalnya itu aktivitas 2, ada alat bahannya apa? Lintasan udah ada? Udah ada ya, kardus sudah ada? Mobil-mobilan? Tintanya nanti bergilir ya. Nah, ini kalian lakukan secara runtun, tidak boleh ada yang tertinggal, baru boleh masuk ke aktivitas 3 nanti. Dibaca yang baik dan benar, dan jangan lupa kerja sama timnya. Nah, aktivitas 1. Ayo Riza dan Timur perhatikan dulu. Di aktivitas 1 ini harus ada yang didiskusikan. Coba kita baca dulu yuk. Riza baca nak dari sana. Aktivitas 1, sebelum kita mencari tahu apa itu perbandingan nilai, akan lebih baik jika kita memahami terlebih dahulu mengenai rasio atau perbandingan. Kita memahaminya dengan mudah kita. Putih berapa? Kalau jadi perbandingan berapa? 20. Ayo. 2/3. Coba dulu, perbandingan itu apa? Tadi kan Ibu ada ngasih contoh mau kasih soal laki-laki sama perempuan. Ibu bandingin kan, Ibu sandingin kan. Laki-laki ada 6, perempuan ada 10. 6/10. Jadinya 3/5 karena diapain? Karena dibagi 2. Berarti kan bentuk paling sederhana. Nah, di sini yang coklat ada 5, yang putih ada 4. Berarti perbandingannya? Coba dulu ditulis, coklat banding putih. Aktivitas 1, masuk kita ke aktivitas 2. Ayo Ibu lihat dulu bahan-bahannya.
ya. Nah, di sini ada ukurannya nih nak ya. Oke, kardus ada, mobilan ada ya. Untuk aktivitas 2, lakukan setiap langkahnya. Oh iya, jangan sampai tertinggal. Nggak boleh lanjut ke aktivitas selanjutnya kalau ini belum. Nah, di sini kan eksperimen, jangan lupa dicatat. Oke, siap? Bisa ya? Ibu tinggal ya nak. Oke, mana yang tumpah tadi nak? Tumpah semua. Oke. Ini nak. Di bawah tuh nak. Itu nak di bawah nak. Oh, ketebalan. Nanti dicoba aja. Iya, diluncurin bukan digesek-gesek ya. Udah ya, udah terbiasa semua ya. Yang sama itu apa? Yang mana? Apakah dapetnya sama? Nih, sama nggak? Enggak, berarti jawab tidak. Alasannya apa? Kenapa kok bisa beda sih kayak gitu? Nggak apa-apa, nanti kita beresin ya. Bisa kamu ini dapat hasilnya? Dapat? Terukur? Ayo coba diskusi dulu. Ayo jangan lupa dicatat kasih papan luncur di atas. Nih, apa yang dapat kamu temukan? Nih kan kalian udah nemu nih. Panjang 25 berapa banyak? 35, 45. Oke, semakin panjang lintasannya, terus banyak putarannya kayak mana hasilnya? Semakin banyakkah atau semakin sedikit? Semakin banyak. Semakin banyak, berarti itu temuannya. Ayo kita masuk ke aktivitas 3. Apa yang bingung di aktivitas 3? Ayo Resti dan Radit perhatikan dulu. Apa yang kalian bingung dari aktivitas 3? Oh, kalau itu dibaca dulu, kita baca. Ada teh, iya kan? Kata dia untuk membuat 1 gelas teh butuh 2 gula. Ini udah dapat perbandingannya ya? Enggak, itu bukan tinta permanen. Nggak boleh kerja sendirian, harus kerja di dalam kelompok. Bantu, cuman nggak jadi karena kami nggak. Oh, di mana yang nggak ngertinya? Iya. Oke. 1 gelas kata dia 2 sendok nih. 1 kan banding 2. 1 gelas X2 2 gelas. Terus ini kenapa nih? 2Y. Oh, 2Y 4Y betul. Tapi yang mau ibu klarifikasi, ini kan menghasilkan 1/2 ya, kalian tulis ya. Oke, ya ibu perhatikan semua kelompok sudah selesai. Ya, sebelum kita melanjutkan aktivitas selanjutnya, kita coba ice breaking dulu ya nak. Ya, semuanya lihat ibu dulu, fokusnya ke ibu dulu. Halo. Hai. Kalau ibu bilang tepuk pagi sekali, tepuk sore, tepuk malam setengah. Pagi, malam. Nggak ada yang salah. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya itu kalian menyajikan hasil diskusi kelompok. Kan tadi sudah melakukan eksperimen ya nak. Gimana, ada kendala dalam eksperimennya? Ada ya, tadi ibu ada juga keliling-keliling, ibu lihat ada kendala, ada yang tintanya tumpah tapi nggak apa-apa. Itulah seninya kita belajar ya nak ya. Oke. Ya nggak apa-apa kalau belajar ada kesalahan atau ada
kekeliruan itu hal yang wajar. Nah, sekarang mari kita presentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa? Oke, boleh. Kelompok, apa nama kelompoknya? Oke, kelompok 2 boleh presentasi. Kelompok lainnya menanggapi. Nah, yang wajib menjadi pembahas itu kelompoknya Reski ya. Kelompok berapa? 3. Menjadi pembahas kelompok 2. Boleh mengomentari, boleh memberikan saran, komentar, atau pujian. Ayo, silakan didengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami sudah melakukan eksperimen. Dan berdasarkan eksperimen itu kami telah memperoleh data yang sudah kami sajikan dalam bentuk tabel dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah tabel tersebut. Tabel itu akan dijelaskan berdasarkan dari eksperimen kami mendapatkan datanya seperti berikut. Apakah sama? Beda karena formulanya beda ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang kami jawab di bawah dari tabel tersebut. Bisa dijelaskan? Ayo, ada yang beda nggak? Ada. Nabila, berapa kelompok Nabila? Oh, 4. Hasilnya 4. Oke. Ada kesalahan penulisannya nak. Oke, nggak apa-apa. Berarti kelompok 2 ngantuk. Kalau hasilnya 10, Y-nya 20. Bapak Reski, boleh kasih komentar kepada kelompok penyaji. Untuk yang pertama, tukaran moda antara kelompok kalian dan kelompok kami sama. Oke. Karena mobil yang kita gunakan itu sama. Oh ya benar, mobilnya sama, jadi putarannya sama. Oke, itu secara keseluruhan sama ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok penyaji. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangannya kurang meriah nak. Oh juga aja. Ini aktivitas yang sudah kita lakukan, ini terlihat ya bahwa semakin banyak putarannya, semakin jauh jarak lintasan. Kemudian dalam pembuatan teh, semakin banyak gelasnya, semakin banyak gulanya. Kalau gitu, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Senilai. Kenapa perbandingan senilai? Angkat tangan. Oke, Kansa. Karena kedua datanya bertambah. Reski angkat tangan ya tadi ya? Oh, boleh, nggak apa-apa. Duduknya sayang. Nah, oke, dari pembelajaran hari ini berarti dapat kita simpulkan ketika perbandingan yang satu pecahannya bertambah, pecahan lainnya ikut bertambah, itu namanya perbandingan senilai. Oke, tadi kan kita sudah melakukan presentasi dan belajar bersama. Sekarang saatnya kalian melakukan penilaian terhadap temannya. Seperti yang biasa kita lakukan, boleh dituliskan penilaian terhadap teman-temannya di kertasnya. Iya, benar. Oke, Ibu kasih waktu. Oke, sudah boleh dikumpulin ya penilaiannya. Yuk, boleh dikumpulin. Ya. Selanjutnya, ayo kita melakukan refleksi dari pembelajaran hari ini. Kalau menurut anak-anak Ibu, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Kenapa seru? Karena interaktif, karena bisa eksperimen ya. Kok bisa mobil kayunya samaan? Begitu topeng yang sama ya. Oke, kalau dari proses pembelajarannya bagaimana? Apakah berjalan dengan baik? Kenapa? Oh, karena ada tumpah tinta. Oh iya, kita tadi ada kendala ya nak ya, ada tumpah tinta dari kelompok 1. Tapi bagaimana? Bisa terselesaikan nggak eksperimennya? Bisa. Jawabannya betul? Betul.
Oke. Bagaimana pembagian kelompoknya? Terbantu nggak? Terbantu. Bagaimana pelajaran perbandingan senilai? Bisa dimengerti dengan baik? Untuk hari ini, Ibu ada mau ngasih kalian tugas rumah. Oke, ada PR ya kita nak. Untuk PR-nya itu ada di LKS, di aktivitas 2. Nanti coba dilihat di LKS, di situ ada soal nomor 1 sampai 5. Nah, ini dikumpulkan di hari Rabu minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita masih belajar terkait perbandingan, tapi itu perbandingan berbalik nilai. Lanjutan dari materi hari ini. Nah, selanjutnya nanti baru kita membahas kaitan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Baru kita sandingkan keduanya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Atau ada yang mau memberikan refleksinya secara mandiri dari kegiatan belajar ini? Kesan dan pesannya? Oke. Ayo, ada yang mau kasih kesan dan pesan? Boleh? Oke. Iya. Kalau katanya si Kansai, dia suka sama pembelajaran hari ini karena contoh-contoh yang dikasih itu dekat dengan si Kansa, terutama mobil kayu. Berarti sering nonton kayu di rumah. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada salah atau Ibu masih kurang dalam memberikan materi pelajaran, mohon dimaafkan, mohon diambil yang baik-baiknya saja, yang buruknya kita tinggalkan di kelas ini. Oke, untuk selanjutnya boleh dibersihkan hasil eksperimen ini. Kan tadi ada tinta yang tumpah, tolong anak-anak Ibu bertanggung jawab untuk membersihkan, nanti bisa dipel. Kemudian jangan lupa mejanya disusun kembali seperti semula karena akan belajar lagi pada jam selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.